Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan di depan gue sekarang ini ada sebuah gamepad yang baru aja dirilis sama Rexus, teman-teman. Ini adalah Rexus Daxa Boreon AX8. Sebelumnya gue itu adalah pengguna Rexus Daxa Asteria dan gue cukup puas sama gamepad yang satu ini. Nah, apakah pengalaman penggunaan dari Rexus Daxa Boreon AX8 ini lebih menyenangkan? Buat lo yang penasaran sama gamepad yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Sebelum gue bahas lebih jauh tentang gamepad yang satu ini, gue mau ceritain isi dalam paket penjualannya. Bentuk kotaknya kayak gini, simple, dan ada beberapa nilai jual utama dari gamepadnya. Di dalam kotaknya jelas lo bakal dapet gamepadnya, USB dongle yang bentuknya lebih kecil dari dongle Daxa Asteria, ada kabel data USB Type A to USB Type C, buku manual, dan juga kartu garansi. Pas pertama kali gue pegang gamepad ini, yang ada di otak gue tuh ini gamepad ringan banget, bahkan lebih ringan dari Daxa Asteria yang sebelumnya gue pakai. Dan ternyata bener ya, pas gue timbang bobot gamepad Boreon AX8 ini ada di 226 gram aja, lebih ringan dari Daxa Asteria yang bobotnya 261 gram. Dari segi desain sebenarnya dari layout itu nggak jauh beda ya sama Daxa Asteria sebelumnya. Sama-sama menganut desain ala-ala gamepad Xbox dengan ketambahan beberapa tombol baik di bagian depan dan juga di bagian belakang gamepadnya. Kalau lo lihat di bagian depannya, di sini terdapat beberapa tombol, kayak ada tombol back, tombol screenshot, tombol home yang berfungsi juga untuk nyalain gamepadnya, tombol C yang fungsinya sebagai tombol alternatif dan juga tombol menu. Selain itu di bagian sisi kirinya terdapat analog kiri dan juga tombol D-pad, sedangkan di bagian kanannya terdapat action button, XYAB dan juga analog kanan. Di bagian atasnya lo bakal nemuin tombol LTBT dan juga RTBT dan juga port USB Type-C untuk charging dan juga untuk opsi koneksi ke PC selain menggunakan Bluetooth dan dongle-nya juga. Sedangkan di bagian belakang sini ada beberapa tombol makro baik di bagian kanan dan juga kiri gamepadnya yang ditandain dengan nama tombol M1 hingga M4. Selain itu di bagian belakang sini juga terdapat switch untuk memilih mode dari gamepad ini. Switch paling kiri untuk mode dongle, switch tengah untuk mode Bluetooth, dan switch paling kanan untuk mode Nintendo Switch. Gak lupa kalau di bagian belakang ini ada switch untuk mengunci tombol RT dan juga tombol LT yang fungsinya nanti gue jelasin. Oh ya, hampir lupa juga gue informasiin kalau gamepad ini udah dilengkapi dengan lampu RGB di bagian depannya serta lampu indikator di bagian bawah sebagai penanda gamepad ini terhubung dengan mode yang mana aja. Tapi khusus untuk logo Daxa dan action button, lampu yang nyala itu cuman warna putih aja. Kalau ngomongin fitur yang ada di gamepad ini, asli menurut gue fiturnya itu banyak banget. Yang pertama, gamepad ini udah punya fitur Hall Effect Sensor yang ada di bagian analog dan juga bagian tombol RT dan LT-nya. Fitur ini memungkinkan gamepad untuk mengubah sinyal magnetik menjadi digital sehingga diklaim gamepad jadi nggak gampang drifting. Dan sensor Hall Effect ini bikin kita yang doyan main game balap bisa ngasih input yang bisa disesuaikan. Jadi bisa bikin mobil yang kita kontrol itu bisa jalan pelan ataupun kencang sesuai input tekanan yang diberikan. Begitupun juga dengan input analog untuk belok kanan kirinya. Bisa disesuaikan juga dengan input yang diberikan. Bisa belok sedikit ataupun juga bisa belok tajam sekalian. Yang kedua adalah fitur 6A6 atau gyro. Fitur ini bisa lo aktifin dengan cara menekan tombol C plus tombol back plus tombol R3 dan L3 secara bersamaan. Cuman saat lo menggunakan fitur ini, tingkat error dari analognya jadi lebih besar yaitu 20%. Berbeda kalau lo pakai mode analog Hall Effect yang tingkat errornya cuma 0,1 sampai 0,2% aja. Selain itu, gamepad ini juga punya fitur macro button seperti yang udah gue bilang sebelumnya. Di bagian belakang ini ada 4 buah tombol tambahan yang bisa lo customisasi sesuai dengan kebutuhan lo. Untuk settingannya bisa lo baca di buku manual yang diberikan. Selanjutnya untuk fitur yang ada di gamepad ini adalah tombol switch untuk tombol RT dan LT-nya. Fitur ini berguna buat mengubah mode pada tombol RT dan LT di gamepad ini. Kalau lo mau pakai mode Hall Effect tinggal unlock aja switch-nya. Kalau lo mau pakai mode clicky tinggal di lock aja switch-nya. Ini berguna untuk respon yang lebih cepat kalau seandainya lo mau main game yang kompetitif.
Fitur selanjutnya adalah mode binding. Selain gamepad ini bisa terhubung secara langsung dengan PC, gamepad ini bisa juga digunakan untuk device iOS, Android, dan juga Nintendo Switch yang pengaturannya bisa lo rubah dengan switch yang ada di bagian belakang sebelah sini. Dan ini adalah gamepad Rexus pertama yang punya fitur triple connection. Untuk cara pairingnya antar device juga udah dijelasin di buku manualnya, tinggal ikutin aja dan itu gampang banget cara melakukannya. Sejauh ini karena gue nggak punya Nintendo Switch, jadi yang udah gue cobain itu adalah mode PC dengan dongle, mode PC dengan kabel, mode Android dengan dongle, dan juga mode Android dengan koneksi Bluetooth. Sebenarnya baik dongle dan juga Bluetooth dia sama-sama menggunakan jaringan Bluetooth versi 5 untuk koneksi yang lebih smooth dan stabil. Overall selama gue pakai gamepad ini untuk main beberapa game, gue nggak nemuin keluhan dari segi input dan juga handling dari gamepadnya. Berhubung gamepad ini udah punya polling rate hingga 1000 Hz, jadi untuk urusan input gue nggak nemuin delay sama sekali. Begitupun juga dari segi handling yang berasa nyaman selama digunakan berkat bobotnya yang terbilang ringan serta ukurannya yang pas di tangan. Dengan semua fitur yang ditawarkan, Rexus Daxa Boreon AX8 ini dibanderol dengan harga cuma 500 ribuan aja. Hal ini menurut gue wajar karena banyak banget gamepad di luar sana yang punya fitur mirip-mirip kayak Boreon AX8 ini dibanderol dengan harga 800 sampai 1 jutaan. Dan menurut gue harga segini dengan fitur yang ditawarkan hitungannya kita masih untung banyak. Kesimpulan gue buat gamepad yang satu ini dengan harga yang ditawarkan menurut gue ini udah jadi pilihan yang tepat kalau lo emang seandainya lagi nyari gamepad dengan fitur yang berlimpah. Udah triple koneksi, udah Hall effect, ada gyro, dan yang pasti saat lo pakai gamepad ini lo nggak perlu mapping lagi, tinggal pakai aja. Tapi menurut gue tetap ada hal yang perlu diperhatikan sebelum lo beli gamepad ini. Yang pertama adalah bobotnya. Buat gue yang sehari-hari pengguna Daxa Asteria dengan bobot yang lumayan berat, pas pakai Daxa Boreon ini jadi berasa terlalu ringan. Selain itu untuk build quality-nya juga masih agak kurang karena gue ngerasa housing gamepad ini masih terlalu tipis plastiknya dibandingkan dengan Daxa Asteria. Serta untuk rubber pad yang kena telapak tangan juga menurut gue terlalu tipis dan feel-nya berasa plastik ketimbang sebuah rubber pad. Tapi semua itu murni pendapat gue pribadi dan bisa aja referensi lo sama gue itu beda untuk urusan gamepad ini. Nah jadi gitu ya teman-teman, Rexus Daxa Boreon AX8, sebuah gamepad yang harganya murah cuma 500 ribuan aja, tapi dia bisa ngasih pengalaman penggunaan yang menyenangkan serta fiturnya yang berlimpah. Dan yang pasti gamepad yang satu ini tuh tinggal colok aja, nggak perlu pakai mapping lagi, tinggal dipakai aja nih teman-teman. Tapi gue juga pengen tahu ya pendapat lo mengenai Rexus Daxa Boreon AX8 yang satu ini, tulis pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Rexus Daxa Boreon AX8 yang satu ini. Kalau emang lo suka sama ceritanya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalnya emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.